Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kita semua masih semangat ya teman-teman untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari. Amin. Dan semoga kita semua juga dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Amin. Dan semoga yang lagi sakit segera Allah berikan kesembuhan. Amin, amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, masak apa nih hari ini? Pada bingung nggak mau masak apa? Atau besok mau masak apa nih? Nah teman-teman, di video kali ini aku mau share tentang budget masak untuk menu 10.000 ya teman-teman. Nah di sini aku beli tempe ya teman-teman. Tempe satu plastik begini itu bisa jadi 2 menu ya teman-teman. Nah ini aku masak untuk 3 orang ya teman-teman. Aku, suami dan juga anak aku yang masih balita. Nah ini aku potong-potong dulu tempenya. Untuk tempenya aku mau jadiin 2 menu ya teman-teman. Yang separuh itu aku mau goreng biasa, dan yang separuhnya aku mau bikin tumis tempe sama kacang panjang. Dan ini untuk tumis tempe kacang panjangnya aku siapin, aku potong-potong dulu untuk tempenya. Potong-potong seperti ini ya teman-teman, potong dadu gitu. Dan ini di tempat aku harga tempe satu plastik seperti ini itu 2.500 aja ya teman-teman. Masya Allah murah ya, tergolong murah menurut aku. Karena tempenya ini tuh enak ya teman-teman. Jadi empuk gitu loh dan gurih. Dan kalau misalnya didiemin 1 hari atau 2 hari itu nggak kecut gitu ya teman-teman. Jadi rasanya masih tetap sama dan nggak asem gitu ya. Dan nggak item-item gitu, jadi masih bagus. Dan ini aku udah selesai potong-potong dadu. Untuk yang separuh tempenya aku sisihkan dulu di wadah seperti ini. Nanti mau aku goreng ya teman-teman sebelum aku tumis. Nah teman-teman, ada yang suka gak sih menu tumis tempe kacang panjang kayak gini tuh? Simple banget ya teman-teman. Dan ini tuh yang separuh mau aku potong-potong biasa, mau iris-iris biasa aja, mau aku goreng biasa gitu ya teman-teman. Karena anak aku itu suka banget sama tempe. Gak cuman anak aku sih teman-teman, jadi aku dan juga suami itu suka juga sama tempe goreng gitu ya. Karena rasanya gurih dan juga mengenyangkan gitu ya teman-teman, dan empuk gitu. Jadi tempe goreng itu menu favorit kita sih teman-teman. Jadi tiap hari itu pasti selalu ada tempe goreng ya. Kalaupun nggak gitu ya tahu goreng gitu. Cuman kali ini aku skip dulu untuk tahu gorengnya karena aku mau bikin tempe goreng aja sama tumis tempe sama kacang panjang. Dan ini untuk kacang panjangnya ya teman-teman, aku beli 1 ikat itu isi 5 biji gitu ya. Dan itu harganya cuma 2.000 aja, Masya Allah. Dan ini aku mau potong-potong dulu kecil-kecil karena nanti mau ditumis bareng sama tempe gitu ya teman-teman. Nah sebetulnya untuk yang gak suka kacang panjang gitu, kalian juga bisa pakai buncis ya teman-teman. Jadi buncis dipotong-potong seperti ini juga bisa. Dan yang paling enak itu pakai kemangi ya teman-teman. Jadi rasanya tuh wangi, cuman karena aku gak ada kemangi ya sudah aku pakainya kacang panjang aja. Dan ini aku potong-potong seperti ini aku udah cuci ya teman-teman untuk kacang panjangnya. Dan ini aku potong-potong sampai selesai, lalu aku akan sisihkan di tempat, di wadah gitu ya teman-teman. Jadi biar rapi aja masaknya, jadi aku mau letakkan di wadah sendiri. Jadi nanti untuk masing-masing itemnya itu rapi ya teman-teman, gak campur-campur gitu. Dan ini aku pindahkan ke wadahnya. Untuk selanjutnya ini aku mau bikin dadar jagung juga ya teman-teman. Untuk jagungnya itu isi 2 biji ya teman-teman. Itu harganya 4.500 aja, Masya Allah, termasuk murah ya menurut aku teman-teman. Kalau di tempat kalian berapa sih teman-teman harga jagung manis seperti ini tuh? Di tempat aku itu isinya ada 2, itu harganya 4.500 teman-teman. Kalaupun lagi mahal gitu paling mahal itu 6.000 ya teman-teman, kalau misalnya lagi langka gitu ya. Tapi ini tuh Masya Allah, tadi aku dapat harga 4.500 aja. Dan aku pakainya cuman 1 biji aja ya teman-teman. Jadi yang satunya itu bisa ditaruh di kulkas. Dan ini aku serut gini ya teman-teman. Aku apa sih namanya ya ini ya? Aku iris-iris gitu pakai pisau. Dan ini itu nanti diulek ya teman-teman. Dan ini aku bersihin dulu. Dan ini kalau bisa pisaunya yang lancip ya teman-teman, yang tajam gitu. Jadi biar
ngirisnya itu nggak muncrat-muncrat gitu ya airnya ya. Soalnya aku sering juga gitu loh teman-teman, kalau misalnya pisau aku lagi tumpul dibuat ngiris jagung kayak gini tuh jadi airnya muncrat-muncrat gitu loh teman-teman. Dan ini tuh mau aku ulek dulu ya teman-teman sampai lembut, nggak perlu lembut banget sih, yang penting itu nggak utuh-utuh gitu ya jagungnya, jadi jagungnya itu airnya udah keluar gitu sih teman-teman. Sebetulnya bisa langsung seperti ini, tapi aku lebih suka diulek dulu ya teman-teman, jadi teksturnya nanti lebih lembut gitu. Dan ini aku masih ulek-ulek, dan ini udah selesai teman-teman, udah selesai aku ulek. Seperti ini aja teksturnya, nggak terlalu lembut tapi juga nggak terlalu kasar. Dan ini aku tuh pakai tepung serbaguna ya teman-teman, dan tepung serbagunanya ini aku bisa awet ya teman-teman, bisa satu plastik gitu, bisa 2 sampai 3 kali masak gitu ya. Dan ini tuh aku ulet-ulet ya teman-teman sampai rata. Kalau misalnya kalian mau pakai telur juga bisa sih teman-teman, cuman aku jarang sih kalau misalnya dadar jagung pakai telur gitu ya. Aku cuman pakai gini aja caranya, karena ini udah tepung serbaguna ya teman-teman, jadi aku nggak perlu kasih bawang merah, bawang putih lagi ataupun bumbu-bumbu yang lainnya. Jadi cukup simpel ya teman-teman. Dan biasanya tuh aku selalu pakein bawang pre ya teman-teman di dadar jagungnya, tapi karena anak aku nggak suka bawang pre di dalam dadar jagung, jadi makanya aku pakainya polosan aja ya. Dan kalau misalnya kalian suka itu bisa sih teman-teman ditambahin sosis gitu ya, sosis so nice yang 1000-an satu biji gitu ya. Dan ini aku mau lanjut bikin asinan. Untuk tempe gorengnya cukup mudah, bahannya bawang putih sama garam aja, diulek lalu nanti dikasih air gitu sih teman-teman. Kalian juga bisa tambahkan ini sih ya, ketumbar gitu, cuman aku jarang sih teman-teman, biasanya kalau untuk goreng ikan gitu ya. Tapi ini aku pakainya simpel aja, bawang putih sama garam diulek-ulek lalu dikasih air, nanti tempenya dimasukin gitu. Dan ini aku kasih air ya secukupnya aja ya teman-teman, jangan terlalu banyak tapi juga jangan terlalu sedikit juga. Kalau misalnya terlalu sedikit nanti takutnya tempenya keasinan ya teman-teman, jadi secukupnya saja. Dan ngerendamnya jangan terlalu lama ya teman-teman biar nggak asin. Jadi kalau misalnya minyaknya udah panas, udah siap digoreng, baru deh kita cemplungin tempenya gitu ya. Jadi nggak sampai 1 menit gitu loh teman-teman dicemplungin tempenya biar nggak asin, karena kalau misalnya tempenya asin kan sayang ya, jadi kan kita juga nggak selera makanya gitu. Dan ini aku bolak-balik dulu ya teman-teman. Tadi kan untuk tempenya udah aku iris-iris gitu ya, itu fungsinya untuk agar bumbunya itu lebih meresap gitu ya teman-teman. Dan saat digoreng itu juga bisa crunchy sampai ke dalamnya. Dan ini aku pakai minyak secukupnya saja ya teman-teman. Nah ini dia udah jadi, Masya Allah tempe gorengnya. Dan selanjutnya ini tadi dadar jagung yang udah aku siapin ya teman-teman, aku goreng seperti ini. Aku pakainya minyak secukupnya juga ya teman-teman. Jadi kebutuhan minyak aku itu 1 bulan, aku itu cuman habis 1 liter ya teman-teman. Alhamdulillah bisa hemat di saat minyak goreng lagi mahal-mahalnya seperti ini ya teman-teman. Di tempat kalian harga minyak goreng berapa sih teman-teman? Masih mahal ya teman-teman. Nah aku tuh sebulan cuman habis 1 liter aja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman habis berapa liter nih 1 bulan, boleh share dong, makasih. Dan ini dia dadar jagungnya udah mateng ya teman-teman. Masya Allah ini tuh gurih, crunchy, crispy gitu ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya aku mau potong-potong bawang putih dan juga bawang merah untuk tumis tempe kacang panjangnya. Dan aku potong-potongnya segini aja ya teman-teman, gak terlalu kecil juga dan gak terlalu besar juga. Yang penting nanti bisa ditumis dengan enak gitu ya, sampai harum gitu. Kalau misalnya kalian sukanya diulek bisa kalian ulek ya teman-teman, cuman kalau misalnya diulek itu menurut aku ribet ya. Jadi aku sukanya tuh cuma dipotong-potong seperti ini aja. Kadang aku juga pakai bumbu merah ya teman-teman, jadi langsung siap gitu ya. Kalau misalnya kalian mau pakai cabai bisa banget ya teman-teman. Kalau misalnya kalian ulek bisa pakai cabai merah gitu, cabai merah besar ya. Dan ini aku tumis bawang merah bawang putihnya seperti ini, minyaknya dikit aja karena aku nggak suka kalau misalnya masakan itu terlalu banyak minyaknya ya teman-teman.
Dan ketika bawang merah, bawang putihnya udah kita tumis, sudah harum, baru deh kita masukkan kacang panjangnya dan masukkan air ya teman-teman. Jadi biar nggak kering gitu. Dan ini setelah kacang panjangnya udah layu, aku masukin tempenya yang udah digoreng tadi. Dan ini dia teman-teman, bumbunya sih simple ya. Aku cuman pakai kecap asin atau saori. Kemudian aku pakai kecap manis juga, gula, garam, penyedap dan juga merica bubuk ya teman-teman. Simple ya teman-teman, Masya Allah. Dan ini tuh diaduk-aduk sampai bumbunya meresap dan jangan lupa dicicipin ya teman-teman. Nah ini dia udah selesai. Alhamdulillah, menu pertama adalah tumis tempe kacang panjang ya teman-teman. Dan murah ya teman-teman, ini tuh semuanya di bawah 10.000. Tadi itu harga tempenya adalah 2.500, jagungnya itu 4.500, dan murah ya teman-teman. Masya Allah, ini tuh menunya simple, sederhana banget ya teman-teman. Cukup dimakan pakai nasi anget aja udah enak ya, Masya Allah. Dan ini dia, aku udah selesai masak nasinya. Dan ini tuh aku kurang air ya teman-teman, jadi masih keras gitu. Karena tadi keburu-buru gitu. Baiklah teman-teman, sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen ya teman-teman. Boleh di share juga. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga kita semua selalu bahagia dan tetap semangat ya menjalani tugas sebagai ibu rumah tangga dan juga seorang ibu istri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.